Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umurnya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah biadi pelatih latihan ini. Saya bahas tentang ini ya, tentang collaboration marketing strategi, dan ini sudah terjadi di sistem kedokteran, di dunia kedokteran gitu. Jadi kalau dunia kedokteran kan nggak bisa iklan murah-murahan gitu, iklan di TV gini nggak bisa gitu. Dia hanya bisa lakukan lewat mulut ke mulut, lewat gimana, dan proses lewat mulut ke mulut itu dipercepat dengan apa coba? Dengan cara memberikan majalah, testimoni dan yang lainnya gitu. Akhirnya seluruh orang tuh bicara gitu. Dan ternyata apa? Dunia kedokteran kan terkenal dengan mahalnya gitu, dengan biaya yang tinggi segala macam-macam. Jadi intinya kedokteran kan karena peralatannya mahal, semuanya mahal, segala mahal gitu. Dan ternyata dokter, dan dia kadang-kadang dulu ya, saya pernah ke Singapura, berobat di Singapura istri saya gitu, itu sampai sebulanan sana. Itu ternyata apa? Mount Elizabeth itu rumah sakit termahal 20 tahun yang lalu, sangat mahal, termahal. Dan saya disangka orang kaya, super kaya, karena bisa super tajir bagi orang supir atau orang-orang Singapura gitu. Pas taksinya nanya, "Oh, kamu di Singapura? Wah, kamu orang tajir di Indonesia," gitu. Kayak melintir kali. "Enggak, biasa aja," tuh bilang. "Saya dari Bali biasa aja." Karena yang masuk rumah sakit ini orang kaya semua gitu. Dan ternyata di sana terkenal dengan alat peralatan canggih gitu. Peralatan canggih dan yang lainnya gitu. Jadi intinya apa? Kenapa orang itu sampai nyangka kaya? Karena saya di situ berobatnya. Dan ternyata saya kagetnya lagi 80% yang nginap di Singapura di rumah sakit itu orang Indonesia semua gitu. Dan ternyata lagi setelah itu perawatnya 80% itu orang Indonesia perawatnya, karena orang Indonesia yang ini yang pasiennya, jadi dipermudah dengan perawatannya di situ gitu. Karena di sana ininya seperti itu. Tapi kapan hari saya pernah berobat lagi, saya nggak ke Singapura lagi, tapi ke salah satu rumah sakit di Malaka, MMC kali ya, kayaknya itu Malaka atau di Malaysia. Beberapa kali saya Malaysia, ternyata apa, Malaysia melakukan terobosan yang luar biasa juga hebatnya di marketingnya. Di Malaysia kan Commonwealth ya, jadi saya punya beberapa teman itu sekolah kuliah itu S2 atau S3 di Inggris gitu. Ternyata apa, kok kamu hebat amat, banyak banget duit kamu di sana. Ternyata bukan itu, karena apa, karena memang Inggris kan nyetor dana ke sana, dan dia dapat beasiswa ke Inggris sebagai gantinya gitu, asal mau nurut sama pemerintahnya aja. Dan teman saya ternyata dapat beasiswa ke sana gitu, pulang dari negara itu, dari Inggris, jadilah dia dokter ahli gitu. Akhirnya apa, diriin rumah sakit seperti itu. Jadi rumah sakitnya di Singapura ternyata kalau sekarang tidak kalah hebatnya di Malaysia. Malaysia hebat, dia mengcopy seperti itu gitu. Dan ternyata sekarang dokter Indonesia pun gak kalah hebatnya sob. Kenapa? Contoh ya, sisi marketingnya dulu kan Malaysia juga bagus sisi marketingnya, jadi harga hampir separuh harga. Contoh saya kapan hari berobat di Singapura itu kena anggap 500 juta gitu. Nah di Malaysia bisa setengahnya, bisa 200, 250, termasuk biaya-biaya lainnya gitu. Contoh kapan hari saya biasa check up ya, general check up ya, setiap tahun atau 2 tahun sekali gitu di Indonesia. Itu harga mungkin 5 jutaan gitu per orang gitu. Ternyata apa, di 3 juta, 6 jutaan lah gitu. Ternyata di Malaysia lebih murah gitu. Saya bisa dapatkan itu untuk check up itu, contoh di salah satu di Malaka atau di mana, itu dengan harga 6 juta tuh 2 orang gitu. Biasanya kan dan sudah termasuk tiket gitu. Saya lupa ya harganya, cuma segitu. Jadi saya akhirnya apa, tiket dan liburan. Akhirnya saya kalau check up ke sana dengan tiket dan liburan karena murah gitu. Ternyata di sana kelebihannya lagi, biaya-biaya alat-alat kedokteran itu digratiskan gitu. Dokter-dokternya ahli karena sama pemerintahnya disekolahkan gratis ke Inggris. Nah setelah 10 tahun kan balik lagi mereka udah ahli semua gitu ya. Jadi nggak kalah dengan Singapura. Nah tapi sekarang di Indonesia, dokter Indonesia juga nggak mau kalah gitu untuk melakukan itu. Intinya, nah ini yang kolaborasi dokter ini kadang-kadang kita tidak tahu ya. Kalau ada makanya kita butuh mengumpulkan perpustakaan marketing loh di dalam otak kita dengan cara melihat. Nah saya bisa datang ke rumah sakit ini bagian duanya itu ketika adik saya kena didiagnosis kanker tumor otak gitu. Dan kalau di kepala kan susah segala macam-macam penanganannya, dan banyak isu negatif lah gitu loh. Habis itu gimana. Ternyata karena di sini canggih marketingnya, dia melakukan kolaborasi dokter itu. Dia kolaborasi dengan membuat satu tim. Di situ ada ahli bedah saraf, ada ahli macam-macam, 3 bedah saraf, ada tumor, ada kanker, segala macam-macam kumpul jadi satu, jadilah satu tim gitu. Jadi dia buatnya satu kelompok namanya Comprehensive Brain and Spine Center gitu. Dan ini dia bisa dilakukan di beberapa rumah sakit gitu. Tapi salah satunya mungkin yang terbaik di sini gitu. Dan hebatnya lagi ini timnya seperti ini gitu. Jadi nah dia coba ya.
Ini sampai dia sampai ke ini loh, kayaknya di Cina nih. Di Cina apa di mana? Ayo getak tular, Indonesia bisa. Ngomongin ini ada sabar untuk berapa bulan. Jadi seperti itu. Ini satu tim dokternya. Dan di sini dia buat kayak testimoni nih, contoh Community Consulate General of the Republic Indonesia di Hong Kong nih. Ibaratnya gimana ya? Ibaratnya dia ada gimana? Ini contoh, ini tim dokternya, tim dokter dengan pesawat lagi. Jadi bahwa ini emang gimana? Jadi intinya apa? Meskipun mahal karena menyangkut kesehatan itu worth it aja, tidak ada masalah itu. Ini profilnya dari Spain. Seorang dokter ahli bedah saraf tidak hanya dituntut tanggung jawab dan profesional, tapi juga harus memegang kuat nilai-nilai kemanusiaan karena otak yang menjadi salah satu wilayah kerjanya tak hanya menjadi pusat kehidupan mata, namun bersemayam catatan kehidupan bagi diri pasien. Oh, catatannya luar biasa. Nah ini kalau dokter ini kerja sendiri itu nggak bakalan dilirik. Tapi karena kerja tim itu jadi dilirik. Ini dokternya disebutin lagi, Suprianto, dokter gigi Pramono, dokter apa itu loh, dokter siapa itu. Nah operasinya bukan hanya tumor nih, ini ada seminarnya. Ini contoh nih lolos dari kebutaan usai operasi melalui alis mata itu. Jadi operasinya melalui alis mata itu. Nah ini dokternya dokter Agus Cianap ya, SP ini. Ini dia profilnya penemu, belajar langsung dari sang penemu. Jadi dia buatin satu tim itu. Nah ini dokter gigi Pramono. Jadi ketika bekerja satu tim, jadi termasuk pasien tenang gitu. Dan dia terbitkan majalah ini gratis, ini cukup bagus kemasannya. Akhirnya kan dibawa pulang pasien memfotokopi, saya dapat fotokopian keluarga saya. Akhirnya diputuskanlah dengan cepat harus ke sini. Meskipun harganya tinggi atau gimana, karena kita tidak lihat harga ya kalau udah kayak gini. Akhirnya apa? Akhirnya saya putuskan ke sini dan saya ikut nemenin. Dan luar biasa, pelayanannya luar biasa. Jadi worth it lah, harga tinggi juga kalau memang pelayanan bagus. Kesehatan siapa yang membeli itu? Jadi intinya apa? Yang penting sehat. Mau ratusan juta habisnya nggak masalah. Gitu. Yang penting sehat ya. Jadi demikian dari saya. Mudah-mudahan kita bisa belajarlah berkolaborasi di dalam marketing. Makanya di Uber itu, PT Uber Indonesia, saya jadiin Uber itu usaha bersama berkah. Ayo kita kolaborasi. Para manajer Uber lakukan kolaborasi yang kuat di bisnis kita gitu. Sehingga kita bisa jadi kekuatan yang kuat. Demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.